Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Halo, perkenalkan kami dari kelas 10 IPS 6 akan mempresentasikan bagaimana cara berinvestasi di pasar modal. Perkenalkan, saya Suci Ramadhani. Saya Agika dari Amanda. Saya Safi Paulina Barat. Saya Hikmatul Fatah Putri. Selamat menyaksikan. Kamu yakin berinvestasi di perusahaan A? Menurutku sih aku yakin, soalnya perusahaan itu tuh dijamin gitu, lebih terpercaya gitu kalau untuk investasi di perusahaannya. Aku tuh kepengen banget sih buat berinvestasi lagi. Cuman gimana ya, biaya hidup kan makin lama makin besar dan susah banget mengatur uang untuk berinvestasi, mana untuk kebutuhan. Gak apa-apa, kamu modal itu sedikit-sedikit dulu aja, soalnya kita lebih cepat lebih baik gitu. Bisa dicoba sih. Aku juga penasaran gitu. Tadi ngobrolin apa sih? Nah, tadi aku sama Anggi tuh lagi ngobrolin tentang investasi. Soalnya dia baru investasi loh di perusahaan A. Investasi itu apa ya? Aduh, gini loh, investasi itu adalah kamu menanamkan saham ke salah satu perusahaan yang mungkin nanti kamu akan mendapatkan laba atau keuntungan. Oh, bisa jelasin nggak sih? Kita tertarik ya kan? Iya. Gimana ya? Cara berinvestasi itu gimana sih? Nah, cara investasi yang pertama itu adalah kenali saham perusahaan yang ingin dibeli. Nah, kalian tuh harus melihat bagaimana kinerjanya, sahamnya bagaimana, kredibilitas produk sama manajemennya. Lalu kalian juga harus melihat pertumbuhan sahamnya itu bagaimana, apakah saham ini benar-benar bisa dipercaya 100%, apakah laba bersih atau keuntungannya itu terus bertambah. Lalu tentang apakah perusahaan ini itu adalah perusahaan yang akurat, yang pastinya bukan perusahaan odong-odong atau perusahaan yang cuma main-main saja dan bersifat menipu. Lalu kalian itu juga harus mengerti bagaimana cara berinvestasi dengan benar di perusahaan tersebut melalui melihat langsung kinerja orang-orang yang bekerja di sana. Jadi kamu harus lebih mengenal perusahaan itu lebih dalam untuk bergabung berinvestasi. Kalian ada contohnya nggak? Nah, contohnya seperti ini. Jadi selain ini itu, kamu itu harus melihat apakah perusahaan ini memiliki tata kelola keuangan yang baik atau tidak. Jadi kamu itu harus bisa mengalokasikan uang sesuai dengan porsinya. Misalnya nih, dari total gaji yang diperoleh, kamu mengalokasikan 10 atau 15% untuk investasi. Porsi ini sebaiknya jangan diganggu-gugat agar hasil investasi kamu itu tetap maksimal. Jadi perusahaan ini menjamin dan terpercaya untuk investasi. Kalian berinvestasi udah dari lama ya? Kalau aku sih ya baru 1 kali, tapi kalau Anggi ini sudah lumayan banyak sih. Oh, apa kalian berinvestasi di satu perusahaan? Tergantung, kami berinvestasi di banyak perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang berbeda dan pastinya sebagai investasi masa depan yang pastinya menjamin kehidupan kita kelak nanti. Wah, menarik sekali ya. Gimana Suci? Apakah kita mau bergabung? Kami juga tertarik mereka. Kalau mau bertanya lebih banyak, saya serahkan ke Ibu Anggi sih. Oh, kalau minggu depan kan ada jadwal nggak sih buat ngajarin kami tentang Saya lihat-lihat dulu ya, nanti kalau ada saya kabarin. Selanjutnya adalah lakukan investasi-investasi. Jadi, kamu tidak menaruh seluruh uangmu di satu tempat saja atau di satu sektor saja. Investasi-investasi inilah yang dimaksud dengan kamu tidak hanya membeli saham di satu sektor properti, tapi kamu juga harus membeli atau menempatkan uang kamu di sektor komoditas. Nah, ini tuh untuk meminimalisir yang namanya kegagalan atau yang namanya kerugian. Jadi kalau salah satu sektornya melemah, kamu masih mempunyai sektor lainnya dan itu tidak menimbulkan kerugian secara berkala atau berlanjut. Selanjutnya, kamu itu harus memahami tempat kamu berinvestasi. Jadi kamu itu harus memilih sektor yang betul-betul dipahami agar kamu bisa mengelola investasi kamu dengan baik. Hasilnya itu tidak akan merugikan jika kamu memahami tempat kamu berinvestasi. Lalu yang terakhir dan yang paling penting adalah kalian tidak boleh berinvestasi hanya karena ikut-ikutan. Misalnya ditawari teman investasi ke tempat mana atau melihat seleb-seleb yang mengendorse, itu sangat berbahaya ya. Pastinya kalian harus lebih dulu terjun ke lapangan atau meneliti secara langsung tempat kalian akan berinvestasi sehingga kalian tidak akan rugi atau mengalami keterpurukan di masa depan. Wah, ternyata berinvestasi itu butuh banyak yang harus diperhatikan ya. Betul, karena kan investasi ini bukan hal yang main-main ya. Kita menempatkan uang kita dalam jumlah yang tidak sedikit di satu sektor. Jadi kita harus mendapatkan keuntungan dan juga ya berhati-hati. Bisa nggak sih kita minggu depan mengadakan pertemuan selanjutnya untuk membahas
investasi ini. Kita kerja awal dulu nggak sih? Iya, bisa-bisa aja sih, karena nanti kami akan merekomendasikan perusahaan-perusahaan baik yang pastinya aman untuk pemula seperti kalian menjadi investor yang pastinya akan mendapatkan keuntungan di masa depan. Wah, makasih banyak Lat ya ilmunya. Iya, sangat bermanfaat, Iya, betul. sama-sama. Semoga kalian bisa menjadi langganan investor terbaik. Amin. Semoga kalian juga bisa berinvestasi dengan aman dan tanpa mengalami apa namanya itu Keluhan ya. keluhan Dan atau kerugian. kerugian. Nah, itu paling utamanya Semoga sebagai kalian seorang sukses ke investor. depannya ya. Ya, amin. Makasih loh ilmunya.